أشهد أن محمدا رسول Di hadis 359 masih tentang pembahasan bagaimana seorang perempuan jika pakaiannya terkena dengan darah haid. Dan inilah hadis yang diriwayatkan dari atau tentang Ummu Salamah. Hadis 359 kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim, haddatsana Abdurrahman yani ibn Mahdi, حدثنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة. Aku masuk menemui Ummu Salamah. Fasa'altuha atau fasa'alatha imra'atun min Quraisy 'ani sholati fi thawbil haid. Maka ada seorang perempuan dari kalangan Quraisy itu bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang salat atau salat mengenakan pakaian atau pakaian dipakai oleh perempuan haid. Maksudnya adalah pakaian yang mungkin terkena darah haid. Bagaimana seorang perempuan ketika dia salat, dia memakai pakaian yang dia pakai juga ketika lagi haid dan kemungkinan terkena dengan darah haid. Kita mungkin masing-masing memiliki istri yang memiliki siklus haid atau masih haid. Ketika sedang haid, dianjurkan, ini bukan secara syar'i ya, tapi secara urf saja, sebaiknya di rumah mengenakan pakaian yang memang khusus dipakai ketika sedang haid. Sehingga ketika terkena dengan darah haid, maka ini sudah ketahuan pakaian dipakai ketika haid. Setelah selesai haid, maka pakaian tersebut tidak dipakai lagi, kecuali menunggu di masa haid berikutnya, agar tidak tercampur pakaian tersebut dengan pakaian yang akan dia pakai setelah selesai haid. Namun bagaimana kalau misalnya seorang perempuan, dia salat di masa sucinya dengan pakaian yang dia kenakan juga semasa haid? Maka faqalat Ummu Salamah berkata, qad kana yusibuna al-haidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami, yaitu perempuan istri-istri Nabi, ya juga mengalami haid ketika Rasulullah SAW masih hidup. Fatalbathu ihdana ayyam haidha thumma tathur. Maka seorang dari kita, yaitu seorang dari istri Nabi, mengenakan atau menetap di hari haidnya, kemudian suci, thumma tathur, suci. Fatanzuru thawba alladhi kanat taqallabu fih. Maka setelah suci, si perempuan ini, istri ini, melihat ke pakaian yang selama masa haidnya dia pakai. Lihat pakaiannya, apakah kena darah haid atau tidak. Fa in asabahu damun ghasalnahu wa sallayna fihi. Kalau misalnya ada darah, ya terkena darah haid, maka kami pun mencucinya, yaitu istri ini mencucinya. Wa sallayna fihi, dan barulah kemudian kami salat dengan pakaian yang terkena darah haid tersebut.
Wa illam yakun asabahu syai'un taraknah. Kalau misalnya ternyata pakaian yang ketika dipakai di masa haid itu tidak terkena dengan apapun dari darah haid, tidak ada bekasnya, maka taraknah, kita tinggalkan. Maksudnya tidak kita cuci. Tidak kita cuci. Walam yamna'na dzalika an nusalliya fihi. Dan pakaian ini tidak tercegah untuk kita pakai untuk salat. Ya, jadi pakaian yang dipakai ketika masa haid, kemudian selesai masa haid diperiksa ternyata tidak terkena darah haid, maka kalau dipakai lagi di masa suci untuk salat maka tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Wa amma al-mumtashitatu fakanat ihdana takunu mumtashitah. Adapun perempuan yang memiliki semacam kepang di rambutnya, ya kepang di rambutnya, jadi imtishat itu kepangan rambut, kalau mush itu sisir, dan perempuan di kepang itu sesuatu yang baik atau tidak masalah. Adapun kalau laki-laki di kepang maka ini dikhawatirkan masuk dalam menyerupai perempuan, bisa menjadi haram. Baik itu kepangan yang khusus perempuan atau semacam rambut yang semisal dikepang seperti orang-orang reggae itu. Rambut seperti itu, ya, itu semisal kepang. Maka yang seperti ini tidak layak seorang muslim, apalagi ini merupakan kebiasaan orang-orang fasik. Menyerupai kebiasaan yang kita tahu itu orang-orang fasik, menyerupainya, maka ini bisa menjadi makruh atau haram. Tapi kemudian dikatakan wa ammal mumtashitatu fakanat ihdana takunu mumtashitah. Adapun perempuan yang memiliki kepangan di rambutnya, maka seorang dari kita di antara istri Nabi alaihi salatu wasallam itu juga ada yang punya kepangan di rambutnya. Fa idza ightasalat, dan jika istri tersebut mandi, lam tanqud dzalik. Ketika mandi haid atau semisalnya, itu tidak mengurai kepangannya. Tidak mengurai kepangannya atau ikatan rambutnya. Ya, walakinnaha tahfinu ala ra'siha thalatha hafanat. Tetapi dia mengguyur kepalanya 3 kali guyuran. Fa idza ra'atil balal fi usul asy-sya'ri dalakah. Jika di usul asy-sya'ar, yaitu jika di bagian dasar kepala ini, bagian kepala, permukaan kepala, usul asy-sya'ar itu yaitu bawahnya rambut, akarnya rambut ya. Bagian kepala ini, kulit kepala itu dia melihat ada yang basah, maka dalakah, yaitu dipijit atau digores, diusap gini supaya semua bagian dari kulit kepala terkena dengan air. Tsumma afadat ala sa'iri jasadiha. Kemudian menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, di sini seorang perempuan baik junub, haid atau nifas, kemudian mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas. Ya, dan kita sebagai suami, sebagai imam, sebagai ustadznya, ya, dan wajib atas seorang suami untuk memperhatikan keagamaan istrinya. Saya ulangi, wajib atas seorang suami memperhatikan keagamaan istrinya dan juga anak-anaknya. Nah, di sini istri bertanya kepada antum, gimana kalau misalnya kepangan rambut atau semisalnya ikatan rambut pas mau mandi junub atau haid atau nifas? Pas mau mandi apakah harus diurai? Maka jawablah apa? Tidak wajib untuk perempuan mengurai kepangan rambutnya. Tidak wajib. Yang wajib adalah yaitu usul sya'ar, semua bagian akar rambut yaitu kulit kepala itu terkena dengan basuhan atau basahan air. Ya, maka dibasah. Atau bahasa kita keramas. Ya, yang penting terkena dengan air semua dari kulit kepala. Terkena air pada semua kulit kepala. Adapun jika kepangan tersebut ternyata menghalangi kenanya air pada kulit kepala, maka hendaknya diurai sehingga air terkena kulit kepala. Jadi ibrahnya di kulit kepalanya. Nah, ini yang hendaknya kita katakan kepada istri-istri kita nanti ketika mandi junub atau mandi haid dan nifas. Dan juga
hendaknya sunnahnya 3 kali. 3 kali untuk mengguyur kepalanya dengan air. Dan juga kalau bisa dilakukan dalk, yaitu diusap-usap, pijat-pijat supaya air itu bisa menyeruak ke seluruh bagian dari kulit kepala. Memang hadis ini hadis dengan sanad yang dhaif karena ada Bakar bin Yahya, seorang yang majhulul hal. Tetapi hadis ini hukumi secara umumnya adalah sahih li ghairihi sehingga bisa menjadi hujjah. Hadis berikutnya 360. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad An-Nufaili, haddatsana Muhammad ibn Salamah wa an Muhammad ibn Ishaq an Fatimah bintil Munzir an Asma binti Abi Bakar. Ini hadis dari Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar berkata, Sami'tu imra'atan tas'alu Rasulullah SAW. Saya mendengar seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tasna'u ihdana bi thawbiha idza ra'at at-tuhra atusalli fihi?" Bagaimana seorang dari kita, yaitu perempuan, apa yang harus kita perbuat dengan pakaian kita jika kita melihat at-tuhur, yaitu sucinya kita, sudah suci ini. Ini pakaian kita yang biasa kita pakai pas haid ini gimana? Atusalla fi atau atusalli fi, apakah perempuan ini boleh untuk salat dengan memakai pakaian bekas dari masa haid, bukan bekas dari haid, bekas dari masa haid? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanzur, hendaklah dia apa? Perempuan ini melihat. Fa in ra'at fihi daman faltaqrushu bi syai'in min ma' wal tanduh ma lam tara wa tusalli fihi. Lihat coba pakaian tersebut. Kalau dia melihat, perempuan ini melihat di pakaian itu ada sisa darah, terkena dengan darah haid atau pokoknya sisa darah, faltaqrushu bi syai'in min ma', maka hendaklah dia qars, yaitu dia kikir dengan sesuatu dari air. Dia kikir dengan sesuatu dari air. Wal tanduh ma lam tara. Dan kalau misal sudah dikikir dan mungkin sudah enggak begitu kelihatan, maka coba ditanduh, yaitu dirush. Maka nadhuh di sini maknanya adalah rush. Jadi dikatakan dalam Aunul Ma'bud, ay wal tarush al mar'atu al mawdi' allati lam tara fi athari dam. Kalau misalnya sudah tidak kelihatan bekas darahnya, maka hendaknya di rush, yaitu dipercikkan dengan air. Atau di tempat yang dia ragu, ini apakah ini kena darah atau enggak, gitu loh. Ini kena darah atau enggak? Maka kalau itu ragu, karena kok enggak ada bekas darahnya, tapi ini khawatir kena darah ketika masa haid, mungkin di bagian, selangkangan, mungkin celana bagian selangkangan, kok enggak ada bekas darah, atau enggak ada rembesan, karena perasaan kemarin ketika pakai Softex, kemudian rembes dan agak bocor dikit, harusnya ini sih kena darah, tapi khawatir kena darah, walaupun enggak ada bekasnya, maka dirush wal tanduh ma lam tara, yaitu hendaklah dia memercikkan bagian yang tidak dia lihat tapi dia ragu, khawatir jangan-jangan ini pernah kena dengan darah haidnya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah tidak seperti dahulu kala. Sekarang sudah ada Softex, sudah ada pembalut dan semisalnya, sehingga lebih aman. Adapun kalau misalnya dilihat ternyata pembalutnya bocor atau semisalnya, atau bahasa-bahasa semisal itu, dan efek darahnya itu ada pada celananya, maka wajib untuk apa? Untuk dikerik atau dibersihkan, dibasuh dengan air di bagian yang kenanya itu saja. Inilah sebenarnya perbedaan di zaman Nabi dengan sekarang, jemaah ya. Di zaman Nabi itu namanya mencuci itu bagian yang kena najis saja. Tidak komplit semuanya dicuci pakaian ya. Kalau kita sekarang karena ada kemudahan, ada mesin cuci, ada laundry untuk nyetrikain. Kalau kita lihat bagaimana kemudahan di zaman sekarang itu ternyata imbang dan impas dengan kesulitan di zaman lampau.
Karena sama-sama aja sulit. Apa sulitnya? Kalau di zaman dulu, ketika istri, seorang sahabat, istri ya, melihat ada bekas darah haid di celananya, itu cukup Nabi SAW memberikan solusi apa? Yaitu dikerik aja, kors, dikerik dengan air. Dah, selesai, bagian itu saja. Misal di bagian celana, bagian pahanya atau selangkangannya. Dah, di bagian situ aja cuci, sudah selesai. Selesai, mungkin jemur sebentar, kering, dah selesai. Atau langsung dipakai, selesai. Itu zaman dulu ketika zaman Nabi SAW. Simple, karena sulitnya nggak ada mesin cuci. Sehingga harus mengerik sendiri gitu loh. Nggak ada pembantu. Tapi di zaman sekarang, Allah Ta'ala permudah dengan adanya mesin cuci. Tetapi segala kemudahan di dunia, itu tetap harus ada yang dikorbankan. Buktinya antum harus tetap membayar listrik. Antum harus tetap membayar listrik. Sekarang kita punya istri, baru pakaian sekali sehari aja dipakai langsung dicuci karena ada mesin cuci. Kalau kita lihat ibu-ibu zaman lampau, mungkin era 80-an, 90-an atau sebelum dari itu semua. Yang mana dulu nyuci masih pakai apa tuh? Masih pakai jongkok kemudian gorok-gorok apa Pak? Namanya apa Pak? Kalau Bapak sepertinya udah penggilasan. Iya. Itu kan sampai suara kedengeran sampai ruang tamu ada orang lagi gosok gitu. Itu kan nggak cepet pakaian untuk dicuci. Bisa 2-3 hari kita pakai baru dicuci sama istri. Tapi sekarang baru jatuh dikit udah dianggap kotor. Kemudahan itu kerap kali malah membuat ribet. Membuat apa? Membuat gampangan dan ada biaya yang keluar dan seterusnya. Dulu kita berpikir jalan kaki dari sini kemana, aduh capek ya gitu. Tapi dulu simple. Cuman menang di capeknya aja gitu. Sekarang kita punya motor, punya mobil. Butuh kendaraan, butuh pengorbanan enggak? Butuh pengorbanan, tetap butuh pengorbanan. Itu Pak, uang dikeluarin buat bensinnya, buat servisnya dan seterusnya. Maka dari hadis ini, kalau kita lihat dan perhatikan hadis-hadis Nabi SAW lainnya tentang kemudahan di masa Nabi SAW, hal-hal bahkan sampai mandi saja itu dianjurkan. Yang penting hari Jumat mandi deh. Berarti di antara sahabat banyak yang baru mandi pas mau Jumatan doang. Berarti dari Sabtu sampai Kemisnya itu enggak mandi. Kalau zaman sekarang diketawain Pak. Tapi di zaman seperti itu padahal di padang pasir itu enggak mandi enggak masalah. Enggak mandi enggak masalah. Tapi sekarang dengan kemudahan adanya sabun ada, shower ada, air banyak melimpah. Apalagi shampoo ada. Apakah dulu sabun seperti sabun sekarang? Apakah dulu sampo itu ada? Apakah dulu odol itu ada? Dulu malah pakai ud, pakai apa? Sikat gigi pakai apa? Siwak dulu. Simple. Ya, sederhana. Lah sekarang dipermudah dengan adanya peralatan semua ini dan fasilitas, ternyata enggak simple. Tiap hari kita mandi. 1 hari sekali atau 2 kali sehari, bahkan ada yang 3 kali sehari. Ya. Ternyata ya dunia ini seperti ini gitu loh. Semakin kita mendapatkan kemudahan, jangan pernah berpikir bahwasanya tidak ada yang harus dikorbankan. Selalu ada dikorbankan. Ini aja sekarang ada live streaming. Yang mana saya waktu kajian 2015-2014 dulu, 10 tahun lalu atau sekitar itu, kok kajian nggak ada live streaming ini, nggak ada. Susah. Ya, sekarang ada kemudahan. Tapi adakah yang dikorbankan? Butuh peralatan, butuh biaya, butuh ini. Semua seperti itu jemaah. Maka kalau kita mengejar segala kemudahan dunia, jangan pernah berpikir bahwasanya itu akan mudah secara mutlak. Melainkan tetap akan ada yang harus kita korbankan. Harus ada yang pasti akan ada yang kita korbankan. Selalu begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka yang lebih penting bagi kita adalah kemudahan akhirat. Kemudahan akhirat, kemudahan di alam barzakh, kemudahan yaumil hisab nanti. Itu yang lebih kita pentingkan dibandingkan sebatas kemudahan keduniaan. Kemudian dalam hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Hisham bin Urwah an Fatimah bintil Munzir. Sama hadis yang seperti yang sebelumnya, hadis Fatimah binti Munzir dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum. Annaha qalat, bahwasanya Asma radhiyallahu anha berkata, sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat,
Seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah," hampir mirip dengan yang tadi, "Ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu min al-haidati kaifa tasna'?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau misalnya ada darah haid yang mengenai pakaian seorang perempuan, apa yang harus dia lakukan? Maka kata Nabi SAW, "Idza asaba ihdakunna ad-dam min al-haid faltaqrushu." Kalau misalnya seorang dari kalian pakaiannya terkena darah haid, maka hendaklah lakukan qars, yaitu kerik. Thumma litamdahu bil ma. Kemudian hendaklah dia lakukan rash, yaitu memercikkan. Thumma litusalli, kemudian dia salat. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, dan ini seperti Al-Hafidh Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim, 5 ushkila min Sahih Muslim, al-muradu bin nadhi ar-rash, yang dimaksud dengan nadh di sini adalah rash, yaitu memercikannya dengan air, bukan membasuhnya dengan air. Dan ini memercikan untuk apa? Untuk spot yang antum atau perempuan ini khawatir ini kena darah haid walaupun enggak kelihatan, atau ragu ini kena darah haid atau enggak. Jadi untuk menghilangkan keraguan itu, lakukanlah rash. Rash itu yaitu menciprati dengan air. Jadi membersihkan sesuatu dengan pencipratan itu kita kumpulkan ada 3. Membersihkan sesuatu najis dengan cipratan ada 3 konteks. Konteks pertama yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum disapih atau yang belum makanan biasa secara reguler, baru minum ASI lebih dominan. Anak kecil laki-laki, bayi laki-laki yang belum disapih atau belum makan makanan manusia biasa secara reguler, dia masih minum ASI secara dominan, maka air kencingnya kalau terkena pakaian cukup di-rush, dipercikan. Itu satu. Yang kedua yaitu yasirul madhi, air madhi yang sedikit yang keluar, air madhi yang sedikit mengenai misal celana dalam, dan ini yasir, sedikit, mungkin setetes atau 2 tetes, maka ini menanggulanginya cukup dengan rush. Ya, begitu. Misal saja. Ini hanya misal saja. Misal seseorang muslim ini, dia laki-laki dan dia rajulun madza. Rajulun madza itu adalah pria yang libidonya tinggi dan sering keluar air madhi karena syahwatnya tinggi. Baru sedikit melihat sesuatu, itu cepat untuk keluar madhinya karena syahwatnya tinggi. Di kantor dia ternyata terjadi pada dirinya hal yang serupa. Kemudian dia cek di kamar mandi, ternyata keluar air madhi sedikit. Maka batal wudu dia, kalau dia tadi wudu, dan kemudian dia wajib untuk membersihkan bagian yang terkena air madhi di celana dalamnya dengan rush, dengan begini, ciprati, bukan dengan dicuci. Ya, apalagi dia langsung udah tanggalkan, enggak pakai, dia buka celana dalam, dia tanggalkan, dia taruh di kamar mandi, dia tinggalin, kemudian mewariskan kepada yang berikutnya warisan celana dalam, maka ini jangan, menimbulkan kecurigaan pada orang. Dan mubadzir juga, dia membuang celana dalam di situ, jangan. Melainkan dia lakukan rush, ya, sedikit gitu. Nah, kemudian dia teruskan, habis itu wudu dan salat. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi Yang rush, yaitu memercikan, bersuci dengan menyucikan sesuatu dengan macam memercikan. Yang pertama yaitu kalau kena kencing bayi, pakaian kena kencing bayi laki-laki yang belum disapih atau belum makan makanan reguler. Yang kedua yaitu yasirul madhi, sedikitnya madhi pada laki atau perempuan. Madhi itu adalah cairan lengket sedikit karena gejolak syahwat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu seorang perempuan selepas haid dia ragu apakah bagian ini terkena dengan darah haid atau tidak. Maka menanggulangi keraguan tersebut dengan cara apa? Dengan cara rush, yaitu dengan cara memercikannya. Taib. Kemudian hadis berikutnya 362
Ya, hadis yang sama dengan sebelumnya, tapi dengan sanad yang ada dua perbedaan. Haddatsana Musaddad, haddatsana Hammad, wa haddatsana Musaddad, haddatsana Isa bin Yunus, wa haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad yakni Ibn Salamah, an Hisham bihadzal ma'na. Sama seperti tadi, berkata di sini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hutihi thumma qrusihi bil ma' thumma dhahihi, yaitu diminta untuk dikerik, ala kulli hal ini serupa dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya yakni Ibn Sa'id Al-Qattan an Sufyan, haddatsani Thabit Al-Haddad, haddatsani Adi bin Dinar qal sami'tu Qais bint Mihsan, Qais bint Mihsan, saya mendengar Qais bint Mihsan, beliau yaitu sahabiah ini berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an damil haid yakunu fi thawb. Saya pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang ada di thawb, yang nempel di pakaian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukkihi bidila' waghsilihi bima'in wa sidr. Nah, ini versi dari Qais binti Mihsan yang beliau bertanya tentang pakaian yang terkena darah haid itu diapain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab begini, hukkihi bidila'. Hukkihi bidila'. Apa makna dari hukkihi bidila'? Yaitu keriklah bagian yang terkena dengan darah haid tersebut dengan dila'. Dan dila' di sini adalah ud. Ud itu kayu atau ranting. Ya, semacam ranting atau semisal itu. Tidak harus dengan kayu banget, ya bisa dikerik dengan hal-hal lain. Ini darah haid yang sudah mengering tentunya. Darah haid sudah mengering. Darah haid itu kan dia tebal, ya. Dia tebal, tidak seperti darah biasa ya. Karena ketebalan itulah maka ketika kena pakaian maka akan ada bekas. Ibarat kalau misalnya sambal atau saus terkena pakaian antum, pasti bukan hanya warnanya saja yang ngecap, melainkan ada sisi ketebalannya gitu loh. Itu kalau sausnya agak encer gitu. Apalagi kalau sausnya tebal gitu. Maka yang seperti ini kata Nabi SAW, yaitu hukkihi bidila', kerik dengan ud, dengan kayu. Tentu zaman ketika itu besi enggak seperti sekarang mudah didapat. Yaitu kerik dengan kayu, karena dengan dikerik itu kan bagian-bagian yang zahirnya itu dari tempelan darah haid itu kan bisa hilang. Tinggal sisa bekasnya aja. Warnanya aja, tinggal sisa warnanya yang tercelup di kain. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waghsilihi bima'in wasidr, dan cucilah. Nah, kalau kata Nabi sini, versi ini adalah ighsili, cucilah dengan ma dan sidr, dengan air dan bidara. Dengan air dan bidara. Zahirnya ini blending, yaitu dicampur air dengan daun bidara. Ya. Daun bidara, bukan kelor, daun bidara. Ya, ini memang wallahu alam apa hikmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal ini. Ini hadis yang sahih. Tidak disebutkan ilatnya kenapa. Di hadis ini tidak disebutkan kenapa kok pakai daun sidr. Apa ini menunjukkan keutamaan daun bidara atau enggak gitu. Ya. Tapi sebagian dari periwayat, dari athar, dari ulama-ulama terdahulu, ada dari mereka yang menjadikan bidara itu sebagai daun yang bisa dipakai untuk ruqyah dan semisalnya. Wallahu alam, kalau saya pribadi tidak menggunakannya, ya lebih ke masalah zikir saja atau doa-doa. Tapi memang sebagian mengatakan memang ini mujarrab. Mujarrab itu apa arti mujarrab ya? Mujarrab itu dari bahasa Arab. Dari kata tajribah, mujarrab. Mujarrab itu sudah ada experience dan eksperimen sebelumnya. Sudah ada experience dan eksperimen sebelumnya, mujarrab. Sehingga obat mujarrab artinya sudah ada bukti. Sebelumnya terbukti orang kalau minum ini manjur gitu loh. Itu makna mujarrab. Jadi itu makna obat mujarrab. Mujarrab artinya telah ada tajribah. Telah ada experience, pengalaman sebelumnya dari orang-orang terdahulu bahwasanya ini bisa menjadi penyembuh, menyembuhkan seperti itu. Ya.
Ya, sebagian mengatakan bahwasanya bidara ini diantara yang mujarab buat ruqyah. Orang yang diruqyah minum bidara misalnya, atau mandi dengan daun bidara misalnya. Karena ada hadis yang mungkin di sini pernah Anda sampaikan, yaitu tentang masuk Islam seseorang, maka anjurannya diantaranya dengan mandi dengan air dan daun bidara. Juga ini dengan daun bidara membersihkan itu. Ya, apakah ini ada kaitannya dengan jin? Wallahu alam, ketika di hadis Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan jin, maka tidak perlu kita kaitkan dengan jin. Meskipun memang syaitan dari kalangan jin sangat menyukai dengan yang najis. Sangat menyukai dengan yang najis. Oleh karena itu, rumah mereka diantaranya adalah, yaitu hammam, kamar mandi, WC. WC itu rumah mereka, gitu loh. Rumah banyak dari kalangan jin dan syaitan, dari kalangan syaitan. Ya, dan Nabi SAW mengatakan doa tentang doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth dan al-khaba'ith itu syaitan laki-laki dan syaitan perempuan dari kalangan jin. Dan kata para ulama, di antara yang membuat syaitan itu punya tempat tinggal di tempat seperti itu, yang pertama karena itu tempat ditaruhnya atau dibuangnya najis. Itu pertama. Dan yang kedua, karena itu tempat dibukanya aurat. Itu di antara yang membuat syaitan suka dengan tempat itu. Kalau berangkat dari ilat atau sebab tersebut, maka tempat-tempat lain yang mana itu banyak ditaruh najis atau dibuang najis pada tempat tersebut, maka itu memang tempat yang disukai oleh syaitan. Seperti tempat sampah, pembuangan sampah dan semisalnya. Nah, begitu pula dengan tempat-tempat dibuangnya darah-darah haid. Maka ini juga disukai oleh syaitan. Bahkan dalam beberapa cerita itu sampai di beberapa cerita yang ini mutawatir, banyak sekali cerita seperti ini, yaitu soft text atau semisalnya itu ada yang menyukainya, sehingga ada syaitan atau jin tertentu yang suka menampakkan diri sambil menikmati hasil dari buangan najis tersebut. Ini di banyak tempat. Antum bisa tanya di banyak rumah sakit. Di banyak rumah sakit. Kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Namun tentu mereka tidak mau menceritakannya karena apa? Karena itu akan membuat isu nanti di tengah masyarakat sehingga dikenal rumah sakit angker. Kemudian nggak ada yang mau berobat di situ. Udah sakit, diangkerin lagi, kan nggak enak. Makanya nggak dipopulerkan. Tapi kalau dilihat dari cerita-cerita yang terjadi, banyak dari tempat-tempat rumah sakit, puskesmas dan semisalnya, tempat-tempat pembuangan darah kotor, darah haid, darah nifas dan semisalnya, itu tempat yang sangat disukai oleh syaitan dari kalangan jin, karena itu senajis-najisnya najis, sangat najis. Mereka suka dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Apakah itu ada korelasinya antara bidara pembersihannya dengan ini? Wallahu alam. Wallahu alam. Ana pribadi tidak mengatakan bahwasanya bidara itu bisa menjadi penghalang dari syaitan atau bagaimana. Allah alam. Ana tawakuf dalam masalah ini. Sehingga dalam ruqyah misalnya Anda tidak pernah memakai media-media seperti ini. Walaupun mungkin iya, mungkin enggak, wallahu alam. Tapi yang lebih kuat adalah bahwasanya ruqyah itu doa. Membaca Al-Quran jauh lebih afdal. Memang butuh media-media kadang-kadang berupa apa? Berupa minuman. Tetapi kalau minuman itu kan kita ruqyah bisa aja insyaallah. Misal minuman gini, terus roqi itu artinya ruqyah. Membaca Al-Fatihah misal ayat kursi, kemudian menghembuskannya ke minuman, kemudian suruh orang itu minum, orang yang kena jin itu minum, maka insyaallah itu menyembuhkan insyaallah dan mujarrab ya. Baik, kemudian berikutnya hadis An-Nufaili, haddatsana An-Nufaili haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Atha an Aisyah. Kali ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qad kana yakun li ihdana ad-dir'. Seorang dari kami, yaitu di antara istri Nabi, itu memiliki ad-dir'. Dir' itu adalah gamis perempuan. Ya, daster dan semisal itu dir', bahasa Arabnya bisa disebut dir', bisa juga gamis. Dan dir' ini memiliki dua makna. Makna pertama untuk perempuan maka itu gamis. Ya, maka itu gamis. Adapun untuk laki-laki, dir' itu adalah semacam baju besi untuk perang. Tapi makna di sini adalah gamis untuk perempuan. Ya, seorang istri Nabi SAW memakai dir' fihi tahid. Ketika menjalani masa haid, dia memakai baju
gamis tersebut. Wa fihi tusibuhal janabah, dan juga kena junub juga. Ya, ketika junub itu juga pakai baju gamis tersebut. Thumma tara fihi qatratan min dam. Kemudian melihat ada setetes dari darah yang menempel di baju tersebut, kemungkinan ini darah haid. Fataqsa'uhu biriqiha. Maka kemudian apa yang dilakukan? Maka dia pun mengerik bekas darah tersebut di pakaiannya dengan air ludahnya. Ini menunjukkan bahwasannya boleh bagi seseorang membersihkan bekas dari najis dengan air ludahnya, boleh. Ya, boleh. Baik itu di pakaian atau di kulit. Baik itu di pakaian atau di kulit, ya. Itu bisa. Misal saja. Kita kan tahu nih, misalnya kena apa? Kena sayatan apa, terus keluar darah. Kadang kan kita zaman dulu suka kita isep atau kita tutup dengan lidah atau gimana. Kemudian bekas dari darah itu kan mulai ada tuh. Kita campur dengan ludah. Ya gitu. Ya ini kelakuan zaman dulu sebenarnya. Kalau sekarang nggak tahu juga. Saya juga bingung juga kalau sekarang harus ngapain. Kalau sekarang ada apa? Tisu ada apa? Kalau dulu kan nggak. Dulu kalau nggak kita pakai apa? Daun pisang, pakai apa? Pakai daun apa gitu kita tahan gitu kan. Kemudian kita ingin pakai ludah. Nah itu sebenarnya membersihkan. Itu faedah pertama. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak disyaratkan membersihkan atau menghilangkan najis dengan air suci menyucikan. Air kan terbagi menjadi 3. Air tahur suci menyucikan. Itu yang yabqa ma'a aslih, yaitu air yang pada asalnya dari langit atau dari darat, dari sungai atau air seperti ini, air putih yang pada keasliannya itu air suci menyucikan. Itu jelas bisa itu. Kemudian air yang kedua tahir, ghair mutahhir, suci namun tidak menyucikan. Ini air yang bercampur dengan zat lain yang suci sehingga berubah rasa, warna atau baunya. Kemudian berikutnya yang ketiga air najis. Nah, untuk menghilangkan hadas, junub, habis misal buang angin atau tidur nyenyak atau hal-hal lain, menghilangkan hadas harus dengan air suci menyucikan. Wudu harus dengan air suci menyucikan. Mandi junub harus dengan air suci menyucikan. Mandi haid, mandi nifas harus dengan air suci menyucikan. Nah, sekarang yang kedua, menghilangkan najis. Kebanyakan ulama mengatakan menghilangkan najis disyaratkan harus dengan air suci menyucikan. Namun yang sahih adalah bahwasanya menghilangkan najis itu tidak harus dengan air suci menyucikan. Bahkan tidak wajib, bahkan dengan air dengan selain air pun bisa. Bukan dengan air bahkan bisa. Ya. Dengan air kopi bisa enggak tuh? Ketika antum membersihkan, nih misalnya, anak kasih contoh yang real, yang kalau kita ikut ulama yang misal mengatakan menghilangkan najis harus dengan air suci menyucikan. Enggak boleh dengan air campuran dengan yang suci dan berubah warna rasa baunya. Oke, kenyataannya kalau misalnya di lantai, ya, terus ada anak kita misal kencing, ngompol atau ngencing di lantai, gitu. Sekarang kita bersihin pakai air biasa, oke. Tapi kalau pakai biasa tetap bau tuh. Maka pakai apa? Pakai superpel. Dicampur air biasa pakai superpel. Kemudian pakai lap. Ya, pakai lap. Itu air campuran superpel berbusa seperti itu kan baunya misal bau apel atau bau apa gitu, wood atau bau hutan atau bau apa. Itu kan air suci menyucikan enggak? Bukan. Ini air suci. Namun enggak menyucikan. Makanya air superpel enggak bisa dipakai wudu. Apalagi yang udah bekas ngepel. Nah, ini lebih buruk lagi. Enggak bisa dipakai wudu. Tapi bisa enggak dipakai menghilangkan najis? Bisa. Kenyataannya begitu. Ya. Bagi yang mengikuti, oh kita harus pakai air suci menyucikan. Buktikan aja di keseharian kita. Ketika baju seseorang nih, misal celana dalam, bisa terkena najis dan memang ada najisnya misalnya. Kemudian dicuci. Cuci pakai apa? Deterjen enggak? Deterjen. Dan deterjen campuran dengan air, itu suci menyucikan enggak? Enggak. Kalau wudu pakai air deterjen enggak sah. Tapi kalau menghilangkan najis pakai air deterjen sah. Itu bedanya. Ya. Bahkan enggak pakai air juga bisa. Ya. Misal ada
Misalnya ada tai kucing misalnya di teras antum. Masih basah. Mau pakai air bisa? Jelas bisa. Air superpel? Bisa. Tapi ini masih basah nih. Terus antum tendang pakai sendal antum. Antum tendang, antum singkirin. Dan antum kemudian kerik-kerik pakai sendal antum. Hilang nggak najisnya? Bukan hilang, ini mah nyebar, malah justru nyebar ini. Bau sekarang yang bau apa? Sendal antum. Tapi nggak kelihatan, udah nggak kelihatan. Tapi baunya ada. Najis nggak masih? Masih najis. Kalau udah kayak gini, baru pakai air. Tapi apakah harus dengan air suci menyucikan? Nggak harus. Kalau antum pakai air kopi atau air superpel atau air apa yang harum-harum, maka ini suci nanti. Selama baunya udah hilang, bekasnya udah hilang. Dah gitu. Seperti itu. Ya. Ya itu yang sahih, bahwasanya menghilangkan najis tidak harus dengan air suci menyucikan, bisa dengan air yang suci, walaupun enggak menyucikan. Bahkan bisa tanpa air pun bisa. Tapi jangan dengan najis. Kalau dengan najis enggak bisa. Ya. Gitu. Kemudian hadis berikutnya, masih ada 2 menitan. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binti Yasar atati Nabi SAW. Khawlah binti Yasar mendatangi Nabi SAW. Faqalat, berkata Khawlah, ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawbun wahid. Ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali satu pakaian saja. Subhanallah, sahabiyah. Khawlah hanya punya satu pakaian. Subhanallah. Kalau di zaman sekarang, orang miskin aja nggak gini gitu loh. Ini menunjukkan zaman sekarang itu sudah banyak hal yang dipermudah. Tapi ingat, kemudahan zaman sekarang tetap ada tumbalnya, yaitu ada saja kesulitannya gitu loh. Jadi nggak ada di dunia ini yang dipermudah total gitu, nggak ada. Pasti ada aja yang harus dikorbankan. Wa ana ahidu fih. Saya cuma punya satu pakaian dan saya menjalani masa haid dengan memakai pakaian itu. Fa kaifa asna? What should I do gitu loh. Apa yang harus saya lakukan nih ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, idza tahurti faghsilihi thumma shalli fihi. Kalau misalnya kamu sudah suci, selesai suci, maka basuhlah itu, cucilah itu pakaian, dan cuci di sini dilihat nanti, cuci pakaian. Nanti ada solusi dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah dicuci, maka salatlah dengan pakaian tersebut. Faqalat, di sini lihat, di sini Rasulullah enggak mengatakan, kenapa kamu cuma punya baju satu? Belilah yang baru, gitu. Ya enggak bisa digituin orang, kalau emang punya satu ya udah, enggak punya duit ya udah. Gitu kan? Kalau sekarang mungkin kita bisa ngomong gitu. Antum kenapa bajunya cuma satu? Belilah yang lain. Orang duitnya pas. Ya nabung, cari duit supaya bisa beli. Karena sekarang itu kebutuhan lebih dari satu pakaian itu absolut. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh Khawlah, ya Rasulullah, fa in lam yakhrujid dam. Ya Rasulullah, kalau misalnya enggak ada darah gimana? Kalau misalnya enggak ada darah gimana? Maka yakfikil ma la yadurruka wa la yadurruki atharuh. Maka cukup bagimu air. Ya, maksudnya di sini, ya Rasulullah, gimana kalau misalnya di sini fa in lam yakhruj adam, kalau misalnya darahnya tidak keluar, itu bagaimana? Ini bukan berarti masalah saya haid dan saya enggak keluar darah, bukan begitu. Bukan begitu. Maknanya adalah kalau misalnya darah yang menempel di pakaian itu tidak hilang-hilang gitu loh. Karena darah haid itu kan kadang ada yang apa? Kental banget, tebal dan warnanya pekat banget. Kena pakaian terutama putih, itu mau dipakai air, dikerik apa-apa, ya tetap aja efeknya ada gitu. Maka kata Nabi SAW, yakfikil ma, udahlah, kamu cukup aja cuci itu dengan air, wala yadurruki atharuh. Dan bekas warna dari lekatan darah haid tersebut itu la yadurruk, tidak memadorot kamu, enggak masalah. Ibadah pakai itu enggak masalah. Ya. Begitu pula kalau misalnya seseorang pernah pakai baju yang belepotan darah gitu loh. Dan sudah dicuci berulang kali, tetap aja kayak gitu. Ada bekasnya, maka enggak bermadorot, tetap sah karena inti dari najis udah hilang. Adapun asarnya
yang enggak bisa dihilangkan, maka ini diberi uzur. Itu kemudahan dalam Islam. Ya, begitu. Dan bab berikutnya bab as-salat fi thawbil ladzi yusibu ahlahu fi, bab orang yang salat, bab salat pakai pakaian yang dia menjima istrinya dengan pakaian itu. Tidak semua jima harus buka seluruh pakaian, enggak ya. Dan di sini ada hadis dengan sanadnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu sa'ala ukhtahu Ummu Habibah zaujan Nabi SAW. Ummu Habibah istri Nabi, itu saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Berkata Muawiyah bertanya kepada Ummu Habibah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladzi yujami'uha fihi? Apakah Rasulullah SAW itu dulu salat dengan pakaian yang juga waktu beliau menjima'mu itu dengan pakaian itu, apakah dipakai buat salat juga gitu loh. Maka kata Ummu Habibah, na'am idza lam yara fihi adza. Iya, jika Rasulullah SAW tidak melihat kotoran di pakaian tersebut. Jadi menunjukkan bahwasanya boleh seseorang menjima istrinya dalam keadaan tidak membuka pakaian. Itu boleh. Maksudnya bajunya tetap dipakai, kaosnya tetap dipakai. Kemudian setelah jima mandi junub, kemudian memakai kaos yang tadi dipakai pas jima. Walaupun ada bekas keringat, tapi di sini tetap boleh dan sah salatnya selama tidak melihat adanya kotoran. Maksudnya kotoran di sini apa? Gitu loh. Ya, adza di sini maksudnya apa? Apakah maksudnya air mani? La. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW juga pernah salat dengan pakaian yang bekas ada air maninya. Itu tetap sah karena air mani tidak najis. Namun mungkin di sini kotoran yang lain, maksudnya apa? Mungkin terkena kencing yang keluar, atau mungkin terkena dengan air madhi. Air madhi itu adalah air yang sebelum keluar di awal-awal gejolak syahwat, maka itu najis. Adapun kalau cuman kena keringat atau mungkin kena air mani, maka ini tidak najis dan dibolehkan untuk salat dengan pakaian seperti itu. Ya, itu fikihnya jemaah sekalian rahimakumullah. Kita telah menyelesaikan sekitar